Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk Bio TR Plus dari Trubus ya sobat ya. Nah, mungkin di antara sobat ada yang masih asing dengan pupuk yang satu ini, atau di antara sobat ada yang sedang mencari review tentang pupuk yang satu ini. Nah, kita akan coba bahas seperti apa sih pupuk Bio TR Plus ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya, fungsinya untuk tanaman itu apa saja, dan juga harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah pupuk Bio TR Plus dari Trubus ya sobat ya. Ini adalah pupuk hayati butiran, ramah lingkungan, meningkatkan kesuburan tanah, dan juga meningkatkan hasil panen. Nah, kemudian di sini ada keterangannya sobat ya, kandungannya. Jadi untuk kandungannya itu yang pertama ada Azospirillum sp. Ini adalah bakteri penambat nitrogen bebas sebanyak 2,8 kali 10 pangkat 7 CFU per gram. Kemudian yang selanjutnya ada Azotobacter. Ini adalah bakteri penambat nitrogen dan juga pemantap agregat. Untuk kandungannya di sini sebanyak 7 kali 10 pangkat 6 CFU per gram. Kemudian ada Aeromonas. Ini adalah bakteri pelarut fosfat sebanyak 2,8 kali 10 pangkat 6 CFU per gram. Kemudian yang selanjutnya ada Aspergillus sp. Ini adalah fungi pelarut fosfat pemantap agregat tanah sebanyak 2 kali 10 pangkat 5 CFU per gram. Nah, jadi maksud dari CFU itu colony forming unit ya sobat ya. Jadi dalam 1 gram pupuk ini itu ada sekitar 2,8 kali 10 pangkat 7 Azospirillum sp atau sekitar 28 juta mikroba Azospirillum ya sobat ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Tinggal sobat kalikan aja untuk jumlahnya itu. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sobat ya untuk fungsi dari masing-masing kandungannya ini. Yang pertama itu ada Azospirillum. Jadi perannya itu dia tukang ambil nitrogen dari udara. Jadi ini adalah bakteri penambat nitrogen bebas. Jadi di udara itu ada sekitar 78% nitrogen, tapi tanaman tidak bisa pakai langsung. Jadi Azospirillum ini hidup di sekitar akar. Dia ambil nitrogen dari udara, lalu diubah jadi amonium yang bisa langsung diserap tanaman. Nah, dia juga menghasilkan hormon pertumbuhan alami seperti IAA atau auksin yang merangsang akar jadi lebih gondrong, panjang, dan juga banyak bulu akar. Jadi akar itu sehat dan juga tanaman tahan kekeringan. Nah, efek di kebunnya itu daun jadi lebih hijau, pertumbuhan vegetatif lebih ngebut, kemudian mengurangi kebutuhan pupuk urea atau ZA sampai 30 hingga 40%. Kemudian yang selanjutnya ada Azotobacter. Perannya itu dia penambat nitrogen plus tukang ngeburin tanah ya sobat ya, atau pemantap agregat. Jadi agregat itu gumpalan tanah ya sobat ya. Jadi dia ini bisa dibilang sebagai sepupu dari Azospirillum, tapi kerjanya itu lebih berat. Jadi fungsinya itu sama-sama menambat nitrogen, tapi Azotobacter ini juga jago menghasilkan zat perekat alami. Nah, zat ini yang mengikat partikel tanah jadi remah-remah, tidak padat, dan juga tidak becek. Nah, dia juga menghasilkan vitamin B dan juga anti jamur alami yang menekan patogen tanah. Nah, efeknya di kebun itu tanah pot yang tadinya keras, bantat, atau kalau disiram airnya itu langsung nge-close ke bawah, jadi lebih poros. Menyimpan air tapi tetap gembur ya sobat ya. Nah, ini penting untuk tanaman hias seperti aroid dan juga sayuran. Kemudian selanjutnya ada Aeromonas. Dia ini sebagai tukang cairin fosfor ya sobat ya, atau bakteri pelarut fosfat atau fosfor. Nah, ini adalah kunci buat pembungaan dan juga pembuahan. Nah, jadi di tanah itu, terutama tanah yang lama, banyak fosfor ya sobat ya yang terkunci mengendap, jadi tidak bisa diserap. Nah, bakteri ini mengeluarkan asam organik yang melarutkan fosfor tersebut. Nah, jadi fosfor itu energi untuk tanaman. Jadi kalau fosfor itu tercukupi, bunga tidak gampang rontok, buah jadi lebih besar dan juga manis, warna tanaman hias jadi lebih keluar, dan juga akar menjadi lebih kuat. Nah, jadi tanpa dia itu, kalau sobat kasih pupuk TSP atau SP36 pun, banyak yang terbuang sia-sia. Kemudian yang selanjutnya ada Aspergillus. Ini adalah jamur pelarut fosfat plus sampah tanah sobat ya. Jadi satu-satunya jamur atau fungi di komposisi ini atau di kandungan pupuk ini, jumlahnya itu paling sedikit karena jamur ini ukurannya besar, jadi butuh sedikit aja udah efektif ya sobat ya. Nah, fungsinya itu dia bekerja bersama dengan Aeromonas untuk melarutkan fosfor, tapi jangkauannya ini lebih luas karena hifa atau akar jamur bisa menjangkau lebih jauh dari bakteri. Nah, dia juga sebagai pemantap agregat tanah sobat ya yang paling kuat. Hifanya ini seperti jaring yang mengikat tanah, dan dia juga jadi kompetitor penyakit tular tanah seperti Fusarium dan juga Pythium, penyebab busuk akar atau layu. Nah, efek di kebun itu tanah jadi lebih hidup, tidak mudah terserang jamur patogen, terutama saat musim hujan. Nah, jadi kalau disatukan itu sistem kerjanya seperti ini sobat ya. Azospirillum plus Azotobacter ini adalah suplai nitrogen gratis plus juga akar gondrong. Kemudian Aeromonas plus Aspergillus itu buka kunci fosfor dan juga membuat tanah gembur serta mencegah busuk akar. Jadi mereka ini bekerja saling sinergi sobat ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan keunggulannya sobat ya. Jadi pupuk hayati mengandung 4 jenis mikroba unggul, meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur tanah, dan juga menjaga tanaman dari penyakit yang ditularkan lewat tanah. Kemudian untuk aplikasinya itu akan lebih baik hasilnya jika diaplikasikan bersama dengan kompos. Nah, ini cocok untuk tanaman buah, sayuran, dan juga palawija, bisa juga untuk tanaman hias dan juga tanaman perkebunan. Kemudian di sini ada keterangan dosisnya sobat ya. Jadi untuk tanaman buah itu sekitar 100 gram per pohon setiap 2 bulan sekali. Kemudian untuk tanaman hias itu sekitar 100 gram per pohon. Ini mungkin untuk tanaman hias yang di luar ya sobat ya, di outdoor, dan juga ukurannya lumayan besar.
Kemudian untuk tanaman buah sekitar 100 gram per pohon. Selanjutnya untuk tanaman sayuran 100 gram per pohon. Kemudian untuk tanaman kopi sekitar 75-150 gram per pohon per tahun. Kemudian untuk tanaman kelapa sekitar 150-300 gram per pohon per tahun. Nah, untuk aplikasinya itu jangan dicampur dengan pestisida, karena dia ini termasuk mikroba sobat ya. Jadi kalau dicampur dengan pestisida seperti fungisida ataupun bakterisida, dia bisa mati ya sobat ya mikrobanya itu. Untuk cara penggunaannya itu bisa dengan cara ditabur, ditugal, dan juga dikocor ya sobat ya. Nanti akan kita coba praktekkan bagaimana cara penggunaannya dan juga dosis yang lebih lengkap ya sobat ya, karena di sini itu ada dosis yang terlalu besar kayaknya itu kalau untuk tanaman yang di pot misalnya. Dan ini dari Trubus ya sobat ya, dari Trubus Mitra Swadaya. Ini udah ada nomor pendaftarannya di sini. Kemudian untuk harga dari pupuk BioTR Plus, ini yang kemasan 1 kg ya sobat ya. Ini tuh saya belinya di toko online, untuk harga pasarannya itu sekitar 40 ribuan lah kurang lebih. Dan ini saya itu dapat harga promo ya sobat ya, bisa sampai sekitar 20 ribuan. Jadi untuk harga itu juga tergantung sobat membelinya di mana. Nah, kalau sobat ingin membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Sobat cek aja di situ dapat harga berapa, karena biasanya itu setiap akun beda harganya sobat ya, karena ada diskonnya juga. Sobat klik aja di situ, nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Nah, sekarang kita coba buka sobat ya, seperti apa sih pupuk BioTR Plus ini. Jadi itu berwarna putih ya sobatnya, seperti ini nih, berbentuk granul atau butiran. Nah, ini kita coba larutkan ke air ya sobat ya. Untuk dalamnya itu dia agak berwarna kehitam-hitaman sobat ya tuh. Ini kalau kena air itu ada yang berwarna kehitaman seperti ini. Ini ada seperti ini ya sobat ya, seperti pasir zeolit dia tuh. Jadi ini nggak bisa larut dengan sempurna kalau ada pasirnya seperti ini nih. Nah, jadi BioTR Plus ini sistemnya itu mikroba ditempel di batuan zeolit sebagai rumahnya. Nah, kenapa pakai zeolit? Jadi zeolit itu merupakan rumah yang aman. Jadi zeolit itu berpori-pori mikro. Nah, di dalam pori-pori tersebut mikrobanya itu tidur ya sobat ya. Jadi kalau cuma air aja mereka itu bisa cepat mati. Kemudian dia juga tidak larut, jadi dia memang didesain tidak hancur 100% di air, supaya pas dikocor atau ditabur, zeolitnya ini menetap di media, dan jadi sarang permanen buat mikrobanya berkembang biak terus. Kemudian dia ini juga menyimpan air dan juga nutrisi, jadi zeolit itu bisa menahan air dan juga NPK, jadi tidak langsung hilang tercuci. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan pupuk BioTR Plus ini. Jadi untuk caranya itu bisa dengan cara ditabur, sobat taburkan aja ke atas media tanamnya seperti ini. Seperti ini sobatnya, dengan jarak sekitar 5-15 cm dari batang tanaman. Seperti ini ditabur, atau bisa juga dengan cara ditugal. Jadi tugal itu sobat buat lubang dulu. Misalnya di sini nih. Sobat buat sekitar 3 lubang misalnya di sini. Kemudian di sini dan juga di sini sobat ya, sekitar 3 lubang misalnya. Kemudian sobat taburkan. Lalu sobat tutup ya sobat ya, dengan cara ditugal ini namanya, atau dipendam. Seperti itu. Kemudian ini atasnya bisa sobat taburkan ya sobat ya, dengan media misalnya ataupun dengan kompos misalnya. Kemudian selanjutnya bisa sobat siram ya sobat ya. Sobat siram aja media tanamnya seperti ini. Nah, seperti itu kurang lebih untuk cara penggunaannya. Nah, untuk yang ditaburkannya itu disesuaikan dengan ukuran tanamannya. Jadi semakin besar tanamannya atau semakin besar potnya, yang ditaburkan itu semakin banyak. Nah, untuk pot kecil dengan diameter sekitar 10-15 cm, ini untuk tanaman kecil sobat ya, seperti anakan misalnya, dosisnya itu sekitar setengah sampai 1 sendok teh, atau sekitar 3-5 gram per pot. Kemudian untuk pot sedang dengan diameter sekitar 17-22 cm, dosisnya itu sekitar 1-2 sendok makan, atau sekitar 7-15 gram per pot. Selanjutnya untuk pot besar dengan diameter di atas 25 cm, atau misalnya planter bag ya sobat ya, dosisnya itu sekitar 1,5-2,5 sendok makan, atau sekitar 20-30 gram per pot. Lalu untuk tanaman buah di pot atau tabulam pot, misalnya itu ada tanaman jeruk, jambu, dan juga yang lainnya, dosisnya itu sekitar 30-50 gram per pot. Disesuaikan juga dengan ukuran tanamannya sobat ya, dan juga ukuran potnya. Jadi semakin besar potnya atau semakin besar tanamannya, yang ditaburkan itu semakin banyak. Jadi sudah bisa menggunakan dosis yang di labelnya ini sobat ya, sekitar 100 gram per tanaman.
Untuk intervalnya itu kalau untuk tanaman yang di pot seperti ini nih, tanaman dia seperti ini sekitar 1,5 sampai 2 bulan sekali sobat ya. Udah cukup gitu kurang lebih. Nah kalau mau lebih bagus lagi sobat bisa mencampurkannya dengan komposnya sobat ya, sesuai dengan yang di label tadi. Nah misalnya komposnya itu 1 genggam seperti ini, sobat masukkan ke wadah seperti ini. Kemudian sobat ambil BioTR-nya ini sekitar 1 sendok makan. Lalu sobat campurkan dengan komposnya itu tadi. Aduk sampai rata, kemudian didiamkan sekitar 10 menit ya sobat ya. Nah jika sudah rata dan juga sudah 10 menit, sobat bisa taburkan di atas media tanamnya. Kemudian bisa langsung sobat siram ya sobat ya, si media tanamnya ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk cara penggunaannya sobat ya. Nah jadi nantinya si komposnya ini akan jadi bekal makanan supaya mikrobanya ini langsung aktif, jadi tidak kaget begitu ketemu dengan media baru. Nah selain dengan cara ditabur dan juga ditugal, bisa juga dengan cara dikocor ya sobat ya. Jadi untuk dikocor itu dosisnya sekitar 10 gram atau sekitar 1 sendok makan untuk 2 liter air. Dan di sini ada ember dengan kapasitas air sekitar 8 liter, jadi kita bisa gunakan dosis sekitar 40 gram ya sobat ya untuk 8 liter air ini. Atau sekitar 4 sendok makan udah cukup ya sobat ya. Kemudian bisa sobat aduk sampai rata. Jadi aduk kuat sekitar 1 sampai 2 menit ya sobat ya. Kemudian setelah itu sobat bisa diamkan sekitar 15 sampai 20 menit. Kemudian nanti sobat bisa aduk lagi. Nah ini tidak larut 100% sobat ya. Jadi nantinya itu akan ada ampasnya di bawahnya itu. Jadi itu normal sobat ya. Yang penting itu sporanya sudah lepas ke air. Nah kemudian jika sudah seperti ini bisa sobat siramkan ke media tanamnya sobat ya. Sobat siramkan aja ke tanahnya atau media tanamnya seperti ini. Nah untuk aplikasinya itu yang bagusnya itu saat sore hari sobat ya, sekitar jam 5 ke atas. Jadi jangan saat siang bolong, karena kalau panas terik itu si mikrobanya ini bisa mati ya sobat ya, terkena panas. Karena dia itu sensitif terhadap UV. Nah untuk yang dikocorkannya itu juga disesuaikan dengan ukuran tanamannya dan juga ukuran potnya. Jadi semakin besar tanamannya dan semakin besar potnya, yang dikocorkannya itu semakin banyak. Jadi untuk tanaman dengan pot sekitar 10 sampai 12 cm, untuk yang dikocorkannya itu sekitar 100 sampai 150 ml per pot atau sekitar setengah gelas aqua ya sobat ya. Kemudian untuk pot sedang sekitar 15 sampai 17 cm, yang dikocorkannya itu sekitar 200 sampai 300 ml per pot atau sekitar 1 sampai 1,5 gelas aqua. Selanjutnya untuk pot besar sekitar 20 sampai 25 cm, untuk yang dikocorkannya itu sekitar 400 sampai 500 ml per pot. Selanjutnya untuk pot yang besar di atas 30 cm diameternya itu atau planter bag, untuk yang dikocorkannya itu sekitar 800 ml sampai 1 liter air per pot. Nah jadi itu ya sobat ya, sedikit penjelasan tentang pupuk BioTR Plus ini. Jadi jika di antara sobat yang sedang mencari pupuk untuk tanaman kesayangan sobat, mungkin sobat bisa menggunakan pupuk BioTR Plus ini sobat ya dari Trubus ini. Mungkin sobat bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah banyak yang menjualnya. Atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, TikTok atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini, atau di deskripsi video ini juga ada lampiran tautannya biasanya. Nah mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.